Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan dari tempat ini bahwa kita yang hadir taat pada ibadah kita sore hari ini adalah anak-anak orang-orang yang dikasih Tuhan. Percaya? Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang meriah berikan tepuk tangan karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada berkumpul bersama sore hari untuk menyenangkan hati Tuhan. Siap menyembah Tuhan? Itulah tujuan kita, menyembah, memuji, menyenangkan hati Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, dan kita buka hati kita. Karena sore hari ini Tuhan akan jamah setiap hati yang taat setia hadir. Agar kehidupan kita lewat hati terpancar kehidupan. Itu akan terjadi di tempat ini. Sehingga kedatangan kita yang sudah baik menyenangkan hati Tuhan. Kita akan pulang nanti lebih baik, lebih dipulihkan, diperbaharui di dalam Tuhan. Itulah tujuan kita. Kembali Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami tinggikan, karena Kau Allah, karena nama-Mu kudus dan maha mulia. Dan sore hari ini kami datang Tuhan dalam kerendahan hati. Kami para hamba-hamba-Mu dan sebagian umat Tuhan yang sudah hadir Tuhan Yesus, kami akan menyerahkan jalannya ibadah bakti kami sore hari ini di dalam pimpinan tangan kuasa Allah, Roh Kudus sebagai penolong kami. Kami tidak bisa berjalan melakukan sendiri Tuhan. Oleh karena itu kami butuh urapan-Mu sore hari ini. Baik kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani yang Kau percayakan, baik kami para anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir Tuhan, kami perlu urapan-Mu agar kedatangan kami di tempat ini Tuhan bukan untuk kepentingan kami pribadi lepas pribadi berjumpa satu dengan lain, tapi dengan satu tujuan kami hadir. Kami ingin berjumpa dengan Engkau sebagai Allah dan Tuhan, Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam kerendahan hati dan diri kami di hadapan-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan. Kau mau sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami serahkan jalannya ibadah pada sore hari ini, dari awal sampai dengan berakhirnya jalannya ibadah ini Tuhan, di dalam pimpinan pengurapan tangan kuasa Tuhan. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan, WLC ngerti musik multimedia, Aser, bahkan pemberita kebenaran firman-Mu, hamba-Mu Tuhan, koordinator ibadah, semua yang terlibat, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, semuanya penuh dengan urapan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu Tuhan, jika kami umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu akan melakukan ibadah bakti kami akan meninggikan, memuliakan, menyembah Engkau. Ada kuasa-kuasa di udara yang senantiasa ingin mengacaukan, mengganggu, membatalkan, bahkan menghalangi pengurapan berkat Allah turun, yaitu si iblis, si jahat bersama sekutunya Tuhan. Mungkin ada di dalam udara, sudut-sudut ruangan ini Tuhan Yesus. Bersama-sama kami punya satu nama di atas segala nama yang Kau berikan bagi kami setiap orang percaya. Dan nama itu kami pakai sore hari ini. Dan kami mau katakan, hei kuasa kegelapan iblis, roh-roh jahat, pengacau, pengganggu jalannya ibadah yang ada dalam udara ini maupun sudut-sudut ruangan, kami patahkan, hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dan kami perintahkan Engkau keluar di dalam nama Yesus. Haleluya. Hanya Roh Kudus yang menguasai, yang memimpin dan memberkati jalannya ibadah tempat ini. Berkati seluruh ruangan ini, berkati bangku-bangku, berkati peralatan musik, sound system, semua yang kami gunakan untuk ibadah sore hari ini, untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih berkati hati kami yang sebentar akan menyembah, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyenangkan hati-Mu, kami siap menyembah Engkau. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita buka hati kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Rohmu yang jamahanmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku hidup dalam anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Haleluya. Yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Mari kita buka hati kita, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Katakan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, pulihkanku kala damaiku. Haleluya. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku, yang menyertai. Buka hati, ku buka hati untuk jamahan, berserah. Mari kita buka hati kita, kita berserah penuh sore hari ini. Dia akan ambil alih kehidupan kita, ibadah kita. Haleluya. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih
seluruh hidupku. Di altar ku buka hati, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Setiap hati katakan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu. Sekali lagi katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka hati. Ku buka hati. Kita mulai menyembah, hati kita mulai menyembah Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih segala keangkuhan kita. Kita patahkan, tanggalkan. Dia mengambil alih sore hari ini. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan, haleluya. Terserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, amin, seluruh hidup ya Tuhan. Di altar ku buka hati, ku buka hati. Kami tinggikan, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kami berserah di hadirat-Mu ya Yesus. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Tinggikan Dia, sembah Dia. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau ya Allahku Yesus Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan ya Allahku Yesus, ya Allahku Yesus. Engkau Raja, Engkau Bapa kami. Kau sungguh teramat baik. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kita mulai sembah Dia, senangkan Dia sore hari ini. Tinggikan Dia, hanya Dia yang layak ditinggikan, dimuliakan, layak disembah. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan, haleluya Yesus. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Engkau ya Allahku Yesus Tuhan. Sembah, sembah Dia. Glory bagi nama-Mu, glory bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi ya Allahku, haleluya.
Roh Kudus pimpin, Roh Kudus urapi kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami tidak bisa berbuat jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Haleluya. Kami berserah penuh. Kau ambil alih jalan ibadah sore hari ini Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu, kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Mari kita bangkit berdiri semua. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Oh haleluya. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku sekali lagi yang percaya katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat, haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Dia berdaulat atas seluruh hidup kita. Berdaulat atas yang percaya katakan ku berserah. Berikan tepuk tangan yang meriah sorak-sore. Haleluya. Glory. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami, inilah mulut kami yang menyembah, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan selanjutnya kami akan lebih menyenangkan hati-Mu dengan puji-pujian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyenangkan hati-Mu. Yang siap menyenangkan hati Tuhan sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Sehat kuat luar biasa ya, amin. Sore hari ini kita tidak ngomong sana sini, tapi kita dengan mulut kita, hati kita akan menyerukan nama Tuhan kita. Amin. Mari kita senangkan hati Dia, serukan namanya. Haleluya. Glory, haleluya. Kita senyum kepada Tuhan, Dia ada di depan kita. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Katakan, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yeay. Sekali lagi dengan penuh sukacita kita katakan lewat pujian sore hari ini, Tuhan, Tuhanku maha besar,
biasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Katakan, dia luar biasa, dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama, percaya. Amin. Dengan sukacita dia puji, dia senangkan kita. Haleluya. Sekali lagi, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala. Katakan, Yesus nama di atas. Sekali lagi katakan, nama Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang meriah. Haleluya. Puji Tuhan. Lagi menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sekali lagi tim musik, ayo kita memuji Tuhan. Denganmu Tuhan kita akan memperoleh kekuatan dan kuasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan gentar, jangan ragu, jangan takut, karena Tuhan menyertai kita senantiasa. Jangan ada iman yang ragu di dalam kehidupan kita sore hari ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Katakan, kau tuntun langkahku. Oh, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu bagiku setia. Katakan, dengan-Mu Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan Yesus. Sekali lagi katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kita percaya bagi Tuhan. Oh, sepenuh hati jiwaku ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama-sama, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku setia.
denganmu Tuhan, denganmu Tuhan. Haleluya. Bukan berjalan dari kemu sampai kemu. Haleluya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Denganmu Tuhan, denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Katakan Yesus. Haleluya. Percaya kita akan berjalan bersama Tuhan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kelak. Haleluya. Imani itu terus, senangkan hati Tuhan, itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan terima berkat kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pendengaran kita, pikiran kita, kehendak kita, agar semua diambil alih Tuhan, sehingga kita dapat mengerti, memahami akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Katakan, Engkau ada ya Tuhan, Dia ada bersama kita sore hari ini. Di setiap musim Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersama-Mu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu
haleluya. Ku lewati semua, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, amin. Anugerahmu melimpah bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah. Dengan iman kita semua mau katakan, bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, haleluya. Ku lewati semua, perkenanan Tuhan ya, haleluya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar berlimpah bagimu. Bersamamu Tuhan, haleluya. Bersamamu, mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya, haleluya. Ku lewati semua, perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yang memberi pertolongan, pertolongan. Yes, amen. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Jemaat bersama-sama kita pujian ini. Bersamamu Bapa, imani pujian ini. ku lewati Bersama dengan Tuhan, semua, selalu ada pertolongan. Bersama dengan Tuhan selalu ada kekuatan yang baru. ya, Bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. teguhkan hatiku. Dia yang berfirman, Engkau yang Dia menggenapi firman. memberi pertolongan. Haleluya. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar
melimpah bahagia. Anugerah-Mu besar Tuhan, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bahagia. Ya, sore-sore tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Glory Yesus, nama-Mu ditinggikan, Anugerah-Mu besar Tuhan, melimpah dalam kehidupan kami kami ya Bapa. mengakukan Kau Yesus, kami tinggikan Engkau Yesus Raja, Yesus Allahku, Yesus Bapakku, layak ditinggikan Engkau. Haleluya, ya Yesus, pujilah nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya. Yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Dimuliakan nama-Mu besar. Haleluya. Bagimu Allahku, nama-Mu tinggikan, dimuliakan. Engkau Allahku, Engkau Rajaku. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Haleluya. 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 Engkau melihat dari tempat yang maha kudus, umat-Mu menyembah, umat-Mu menyembah. Kami tahu saat kami menyembah, kuasa kegelapan yang bisa Amin. menyentuh hidup kami. Haleluya. Ada kuasa Tuhan Haleluya dinyatakan. Yesus. Berfirmanlah Bapa pada saat sore hari ini. Kami siap menyampaikan isi hati daripada Engkau ya Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Kuasai hati kami, Ya. pikiran kami, telinga kami, pendengaran Sungguh, kami, nah, mata kami semuanya fokus tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Setiap nama pribadi yang Yesus. siap dengar firman Tuhan bersama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan, selamat kembali. Shalom. Pada sore hari ini kita kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih tim musik. Tema firman Tuhan yang saya bawakan pada saat sore hari ini yang berjudul yaitu berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau kita renungkan tema pada sore hari ini, mungkin dikatakan bagi dunia yaitu sangat tidak sejalan. Tema ini nggak mungkin sejalan dengan dunia ini. Kok bisa Pak Pendeta? Dikatakan yaitu berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang berjalan dalam pencobaan. Kok bisa? Pasti akan bertolak belakang dengan apa yang dunia pikirkan. Ya, cara pandang dunia dengan kerajaan Allah dikatakan memang berbeda, nggak sama. Kalau menurut dunia, mana bisa kita dalam pencobaan bisa mengalami kebahagiaan? Akal sehat kita mengatakan sangat tidak mungkin, sangat tidak masuk akal. Kalau menurut dunia bahwa seseorang ada di dalam pencobaan dalam hidupnya, pasti dia akan mengalami apa? Tekanan. Dia akan mengalami yang namanya yaitu stres. Dia mengalami yang namanya depresi.
Itu dunia mengatakan demikian. Tetapi sekali lagi, kita diajar oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya ialah untuk berbahagia di saat kita mengalami pencobaan. Bisa enggak ya? Khawatir, ya, pasti khawatir. Mana bisa? Pencobaan, masalah yang kita sedang hadapi, kita disuruh berbahagia, tapi ini perintah yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan. Karena kita harus mengetahui di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam pencobaan hidup itu, Tuhan sesungguhnya sudah menyediakan kemenangan demi kemenangan. Ya. Kenapa dikatakan kita harus berbahagia? Dia Tuhan nggak tinggal diam, dia Tuhan tidak masa bodoh, tapi dia Tuhan yang melihat isi hati kita, dia Tuhan yang melihat akan kesungguhan hati kita, dia Tuhan yang melihat akan iman kita, seberapa besar kita berharap bergantung kepada Dia. Ini yang ada di dalam pribadi Tuhan. Dan ini pun yang harus ada di dalam pribadi kita sebagai anak-anaknya. Harus dikuatkan dan menghebat di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, di situ kita mengetahui bahwa kita harus mengalami kebahagiaan di saat kita mengalami pencobaan. Itu perintah dan firman Tuhan. Memang secara pikiran manusia itu mustahil, itu nggak mungkin, ya. Tapi itulah yang firman Tuhan ajarkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Ada ayat firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kok bisa? Keadaan susah, keadaan kedukaan, di saat keadaan dalam problematika kehidupan, kok disuruh sukacita? Itu firman Tuhan, selalu tidak masuk di akal. Tapi saat kita menjalani, saat kita mengimani, saat kita melakukannya, maka kita bisa melihat bagaimana karya Allah, kasih Allah, penyertaan Allah, kuasa Allah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang terpenting yang kita ketahui, bahwa saudara saya adalah anak-anak terang, anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah berarti kita mewarisi kuasa Allah di dalam diri kita. Dan kita menjadi orang-orang yang menghebat. Ya, haleluya. Ada rencana Tuhan di balik pencobaan-pencobaan yang kita alami. Ya, ada rencana Tuhan di balik pencobaan yang kita alami. Karena sesungguhnya Dia Tuhan ingin melihat, Tuhan ingin memperlihatkan kuasa dan mujizatnya lewat pencobaan yang sedang kita alami. Dan Dia Tuhan yang tidak tinggal diam dalam diri kita. Kenapa? Dia ada dalam diri kita, karena kita adalah bait-Nya. Haleluya. Dan kita menjadi pribadi yang kuat dan ada ketekunan di dalam kita. Semakin hari kita datang kepada Tuhan, bahwa Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita, Dia Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita, Dia Allah omnipresent yang selalu hadir dalam diri kita. Haleluya. Dan Allah yang selalu menyertai di dalam kehidupan umat kepunyaannya. Dan di dalamnya itu Filipi 4:13 firman Tuhan katakan, kita berdiri bersama-sama, kita hormati firman Tuhan. Filipi 4:13. Ini ayat favorit yang semua sudah hafal, ya, kalau yang sering baca Alkitab. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Puji Tuhan sering kembali. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus, ya, yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Berarti gak ada alasan kita menjadi anak-anak Tuhan itu mengalami kelemahan. Gak ada alasan. Kenapa? Dia Tuhan yang memberi kekuatan, dan perkara-perkara yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Jadi jangan kita melihat yang namanya masalahnya, jadi kita melihat yang namanya obstacle lah, halangannya. Yang kita lihat kuasa Tuhan yang sanggup mengalahkan semuanya itu. Dan engkau dikatakan menjadi lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 12 firman Tuhan katakan, Yakobus 1 ayat 12 firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Banyak sekali macam pencobaan, ya, saya tidak jabarkan satu persatu di tempat ini. Banyak sekali, kompleks sekali pencobaan yang dalam dunia ini, bahkan di luar
semuanya itu kita mengetahui datangnya daripada si iblis untuk melemahkan setiap kehidupan orang-orang percaya. Jadi firman Tuhan pada sore hari berkatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, dikatakan ia akan apa? Menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, dikatakan barang siapa yang mengasihi Dia, ada garis bawah itu. Yang mengasihi Dia. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Baru mahkota kehidupan itu milik bagian kehidupan kita. Ya, haleluya. Bagi mereka yang nggak setia, jangan harap dapat mahkota. Karena firman Tuhan dikatakan jelas-jelas bahwa barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kenapa sih firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan? Itu kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya Tuhan melatih karakteristik kita. Sesungguhnya Tuhan melatih akan daya tahan iman kita. Sehingga Tuhan ingin melihat sebagaimana kita berharap berserah kepada Dia. Itu tujuan Tuhan. Maka dari itu ayat ini mengatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena Tuhan sudah sediakan jawaban-jawabannya. Tuhan sediakan kemenangan-kemenangannya. Ya, sebab apabila ia sudah tahan uji. Sudah tahan uji. Memang kata-kata ujian itu gak ada yang enak. Ujian itu menyusahkan. Ujian itu tidak enak dalam kehidupan kita, ya. Persoalan hidup apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu seringkali nggak ada yang enak, ya. Seringkali kita kalau bisa menghindari semuanya itu, tapi kita tahu Tuhan nggak mau kita menghindari masalah. Tuhan tidak mau kita menghindari pencobaan, tapi kita menghadapinya. Kenapa kita harus menghadapinya? Karena kita harus tahu jati diri kita, siapa kita. Kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Sehingga saat kita melakukan semuanya itu, yang terjadi kita bisa melihat bahwa Tuhan membela kita. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan akan memberikan suatu kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ayat yang baru kita baca ini adalah suatu nasihat yang sangat menguatkan kita. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang dikuatkan. Menjadi pribadi-pribadi yang menghebat. Dan kita dijadikan pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang, ya. Haleluya. Dan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah suatu ujian iman kita, supaya kita menjadi pribadi yang next level. Ada kenaikan kelasnya iman kita, nggak kanak-kanak terus, ya. Di kanak-kanak ke SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, akhirnya lulus. Nah, disitulah kita mengetahui dikatakan menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam rohani. Nah, kalau kita sudah dewasa dalam rohani, berarti kita siap menyambut kedatangan mempelai pria surgawi. Nah, itu tujuan Tuhan. Jadi pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi adalah ujian iman. Pencobaan-pencobaan yang sering kita alami terkadang dekat dengan kita. Entah itu dikatakan di dalam keluarga kita, entah itu di dalam dunia bisnis, entah itu di dalam pelayanan, entah itu di dalam kerohanian kita. Dan banyak hal-hal dalam segala sektor kehidupan, pencobaan selalu berdampingan dengan menghampiri kita. Dan semuanya itu ada maksud dan tujuan Tuhan, ya. Semua itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Mengizinkan semuanya itu terjadi, mengizinkan semuanya itu kita alami, supaya kita, apa tadi dikatakan oleh ayat yang pertama tadi, supaya kita tahan uji. Gak gampang digoyahkan, gak gampang disesatkan, gak gampang dilemahkan oleh keadaan ini, ya. Dalam segala sektor kehidupan kita. Haleluya. Dan kita harus bertahan di dalam pencobaan yang sedang terjadi. Karena kita percaya pada saat kita diizinkan Tuhan menghadapi semuanya itu, sesungguhnya saya mau katakan tangan Tuhan yang tidak terlihat itu sedang menopang kita, ya, membela kita, dan kita tidak sendirian, dan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Yakobus 1 ayat 2 dan sampai 3 firman Tuhan katakan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 firman Tuhan katakan.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu sebagai proses kehidupan supaya saudara saya menjadi pribadi yang next level, naik tingkat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dalam arti ketekunan itu adalah kesabaran, kebijaksanaan, sehingga kita dibuat menjadi suatu karakter yang serupa dengan Kristus. Dan ayat ini memiliki pengertian penderitaan, tekanan, himpitan atau cobaan hidup bukan sekedar kesialan, melainkan yaitu alat Tuhan untuk menguji. Sebagai alat Tuhan untuk menguji ketulusan iman kita, sehingga membuat karakter kita lebih matang sebagai emas yang murni dan dimurnikan dan menghasilkan daya tahan rohani yang sabar. Karakter kita dibentuk oleh Tuhan lewat apa? Berbagai macam pencobaan yang kita alami di sektor bisnis. Ya, saya juga mengalami hal-hal demikian. Kerjasama yang luar biasa, awalnya baik, 2-3 kali nggak baik sudah. Ya, meleset sana, meleset sini. Saya pun dulu pernah mengalami hal yang sama. Jadi kita bisa melihat saat kita mengalami dalam hal ini yang Tuhan izin terjadi, jangan mulut kita mengeluarkan kata-kata umpatan, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya, mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita tahu Tuhan pasti bela, Tuhan pasti kasih jalan keluar, Tuhan pasti kita menjadi pemenang. Ya, asal jalan kita benar, pasti terjadi. Haleluya. Itulah sehingga kita diproses menjadi emas yang murni. Diginiin ya diam, ya bukan berarti bodoh. Orang bijaksana, orang yang memiliki kerendahan hati, orang yang memiliki kesabaran yang daripada Tuhan, bukan berarti orang itu kalah. Saat diginikan kok diam saja ya, diginikan kok gak mau ngelawannya. Itu menunjukkan kematangan, kemurnian daripada kerohanian kita sebagai emas yang murni. Ya, kita lihat contoh daripada Tuhan Yesus sendiri. Saat Tuhan sendiri diolok-olok, dihujat, disiksa, ya, sangat beralasan sekali Tuhan bisa untuk melakukan semua perkara-perkara ajaib, tapi dia gak balas. Kenapa? Kasih yang ada di dalam dirinya inilah yang dia keluarkan, yang dia perlihatkan. Karena dia Allah yang maha kasih. Sama halnya kita sebagai anak-anak Tuhan, saat mengalami berjalan dalam pencobaan, mengalami ketidakadilan dalam pencobaan itu, masalah itu, tetap kita gak usah balas. Karena pembalasan adalah hak daripada Tuhan. Ya, kita doain saja. Ya, haleluya. Sehingga bukan berarti kita, kalau dunia mengatakan goblok kamu, bodoh kamu, gak mau ngelawan, diginikan kamu diam saja, itu dunia. Tapi kalau surga berbicara berbeda, karakter Allah yang akan dilaksanakan. Ya, tetap mengasihi, tetap mendoakan, sehingga kita dikatakan menjadi umat yang lebih daripada pemenang itu. Ujian iman itu adalah apa saja? Di antaranya adalah pencobaan. Di antaranya ada tantangan, penderitaan, kesesakan, itu ujian iman. Yang seringkali kita hadapi di dalam kehidupan kita hari ke hari. Entah itu kesesakan apa, entah itu penderitaan apa, entah itu tantangan apa, entah itu pencobaan apa, itu senantiasa ada di sekitar kita. Tapi yang Tuhan ajarkan dalam diri kita, tetap kita berbahagia karena kita tahu bahwa Dia Tuhan yang ada dalam diri kita, memberi damai sejahtera, sukacita setiap hari, setiap saat. Sehingga dikatakan ikut Tuhan Yesus selalu manis. Ya. Meskipun kenyataan secara manusia ada kepahitan, aduh kok gini ya, tapi saat kita berjalan dalam Tuhan selalu dijadikan manis. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga semuanya itu akan menghasilkan yang namanya ketekunan. Ketekunan menghasilkan apa? Kesabaran. Ketekunan menghasilkan apa? Daya tahan. Ketekunan menghasilkan apa? Keteguhan hati dalam diri kita, sehingga kita dimampukan dan tidak tergoyahkan saat sudah tahan uji. Firman Tuhan katakan.
Dan kembali firman Tuhan katakan, bertahan di dalam pencobaan adalah suatu hal yang berbahagia. Luar biasa. Bertahan dalam pencobaan suatu hal yang berbahagia. Mengapa kita dianjurkan tetap berbahagia walaupun dalam pencobaan? Karena di balik ujian iman dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, kita akan dikatakan menerima kemenangan demi kemenangan. Dan Tuhan memberi kita apa? Kekuatan yang baru. Tuhan beri kita hati yang bijaksana. Tuhan beri hati kita yang panjang sabar. Sehingga apa? Kita dimampukan berjalan mengatasi dalam segala keadaan. Dan tidak kalah pentingnya, kita di balik semua pencobaan yang Tuhan izin terjadi, Tuhan memberikan apa? Mahkota kehidupan. Luar biasa. Saat kita tahan uji, saat kita tidak tergoyahkan, saat kita sudah menjadi umat yang lebih dari pemenang, maka endingnya kita menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Jadi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang siapa yang mengasihi dia. Haleluya. Dan perlu dimengerti bahwa Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Kadang saya mendengar kata-kata, kenapa ya Tuhan kok mencobai saya seberat ini ya? Kadang masih ada kata-kata yang keluar dari mulut anak-anak Tuhan. Padahal kita mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah mencobai setiap kita. Ya. Tapi kok pencobaan itu bisa datang sama kita, kenapa? Kita baca dalam Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15, firman Tuhan katakan. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15, firman Tuhan katakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat 14 kita mengetahui, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya, egosentrisnya, ya. Sehingga itulah yang menyesatkan, tidak mau seturut dengan firman Allah, tapi seturut dengan apa maunya dunia. Nah, ini yang kita harus mengetahui. Kenapa? Ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, kalau kita mengetahui semua yang ada di dalamnya ini adalah kuasa-kuasa kegelapan yang sengaja untuk menyesatkan kita, menyeret kita ke dalam hal-hal yang supaya setiap anak-anak Tuhan tidak mau taat dan setia akan kebenaran firman Tuhan dan tidak mau melakukannya. Sehingga itulah hidup kita, hidup yang gampang diombang-ambingkan. Ya. Dan ayat 15 dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuai, saat kita menceburkan diri ke dalam suatu hal yang menurut pikiran kita benar, bukan pikiran Allah. Nah, sehingga kita nggak sadar, kita sedang diperdaya oleh kuasa-kuasa kegelapan pikiran kita, hati kita, sehingga dikatakan sampailah ada keinginan itu telah dibuai dari apa yang kita salah langkah, sehingga dikatakan melahirkan dosa tadi itu. Udah melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, akan menjadi melahirkan maut, kematian, kebinasaan kekal. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun pencobaan datang, perkara-perkara hidup kita datang menghampiri kita yang Tuhan izinkan terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap berserah, berharap, bergantung kepada Tuhan, ada dalam kasih karunia Tuhan, dan serahkan semuanya itu. Apa yang kita tidak bisa melakukannya, kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya, hikmat Tuhan itu hal yang tidak terbatas, tapi hikmat manusia terbatas, kekuatan manusia terbatas, tapi Dia Allah yang tidak terbatas, yang teramat sanggup untuk membela kita,
teramat sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik, teramat sanggup untuk memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa tetap bertahan di dalam pencobaan? Kita harus berdoa dan selalu mencari pimpinan Tuhan. Bagaimana dikatakan kita bisa tetap bertahan di dalam pencobaan? Kita harus tetap berdoa. Kata-kata berdoa berarti apa? Kita terkoneksi selalu dengan Tuhan. Kita berserah berseru kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, ya. Dan selalu mencari pimpinan Tuhan. Kata-kata pimpinan Tuhan berarti apa? Hadiratnya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, ya. Menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kebajikan Tuhan. Meski kita merasakan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Haleluya. Jadi kita mengetahui dalam kita bisa bertahan, kita harus berdoa dan mencari hadirat Tuhan, mencari pimpinan Tuhan. Lukas 18 ayat 7 firman Tuhan katakan. Lukas 18 ayat ke-7 firman Tuhan katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Saudara, saya adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang VVIP-nya Tuhan, orang-orang dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan, yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Dan Dia Tuhan yang tidak pernah mengulur-ulur waktu dalam menolong setiap kita, ya. Haleluya. Dan kalaupun mungkin doa kita belum terjawab, bukan berarti Tuhan tidak dengar doa kita. Ada waktunya, dan Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Tuhan ingin melihat seberapa pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan ingin melihat kesungguhan kita, seberapa besar kita benar-benar percaya akan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Jadi kita mengetahui, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, siang malam berdoa kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu? Tidak. Dia Tuhan selalu menempati janjinya, ya. Haleluya. Saat kita menghadapi badai pencobaan dalam hidup kita, dan kita melibatkan Tuhan dalam segalanya, selalu berdoa, minta Tuhan yang pimpin langkah hidup kita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin apa? Semakin indah. Meskipun diremang-remang apa? Ya, itulah. Ya. Semakin indah. Pembelaan Tuhan selalu ada. Penyertaan Tuhan selalu ada saat kita berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya. Jangan lepaskan Dia. Jangan jauh daripada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus sampai Dia datang. Amin. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, ya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Harapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Tapi Dia Allah yang menggenapi janji-Nya. Yang Tuhan minta satu, kita mengasihi Dia. Haleluya. Firman Tuhan saya sampaikan di sini pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberi kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita pujikan suatu pujian. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu, ya Tuhan.
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Yes. Arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna. Penyertaanmu sempurna dan jalanmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Jangan dikasih oleh Tuhan pada sore hari ini. Amin. Haleluya. Apapun yang sedang kau alami, mungkin kau bisa mengatakan, oh nggak adil Tuhan, nggak bisa Tuhan, dia nyalain hidupku Tuhan. Yang Tuhan minta, jangan ada kepahitan hati. Kasih setiap orang dalam kehidupan kita. Ya Yesus. Dia Tuhan yang memampukan kehidupan kita. Meskipun dunia mengatakan goblok kamu, bodoh kamu, ngapain kamu gak balas orang itu, tetap Tuhan katakan kasih dia. Haleluya. Dan firman-Nya mengatakan kasihilah musuhmu, doakan dia. Maka kemenangan itu akan menjadi bagian hidup saudara. Dan dia Tuhan yang tidak pernah tinggal diam, keadilannya sempurna. Amin. Haleluya Yesus. Sore hari ini percaya akan kuasa, percaya akan kebenaran firman-Nya, berjalan di dalam dia, di dalam kesetiaan, ketaatan-Nya, sehingga engkau sampai tahan uji dan ending dari hidup kita mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bersama-sama katakan dengan iman percaya kepada Tuhan pada sore hari ini, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu sempurna dan jalan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali bersama-sama angkat pujian depan Tuhan. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu sempurna dan tangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman pada sore hari Bapa. Untuk kami melatih diri kami Tuhan sepenuhnya. Meskipun Kau izinkan percobaan itu datang menghampiri hidup kami tetap bertahan dan berbahagia, bersuka cita di dalam Engkau, beria-ria di dalam Engkau. Amin. Karena kami percaya Engkau berdoa atas kehidupan kami, Engkau yang tinggal dalam diri kami, dan diri kami adalah bait daripada Engkau, dan Engkau berikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa firman pada sore hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara tentang firman pada sore hari ini. Kita percaya Roh Kudus-Mu menjabarkan lebih jauh rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Sehingga nama-Mu saja dipermuliakan dan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi yang sudah berkati firman Tuhan pada sore hari ini bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Masih semangat? Firman Tuhan mengatakan kita tetap berbahagia di dalam segala pencobaan, karena Allah adalah Allah Immanuel. Amin.
Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dan kita akan berikan dengan sukacita bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Bapa yang ada di atas surga Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Kudus Bapa, kami terima kasih Tuhan Yesus bahwa melalui firman-Mu Tuhan, Engkau mengajarkan kami bahwa setiap pencobaan yang kami alami bukanlah tanda Engkau Sungguh, meninggalkan Yesus. kami Tuhan, tapi merupakan sarana bagi Amin. pemurnian setiap hati kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ketika iman kami diuji Bapa, akan melahirkan ketekunan Amin. untuk kami tetap fokus terhadap Engkau. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak bisa Tuhan Yesus hidup di luar kasih karunia-Mu. Sungguh Yesus. Karena ketika kami berada di luar kasih karunia-Mu Bapa, kami merupakan domba yang tersesat. Baik. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Bapa Kami tidak tahu apa itu arah untuk melangkah Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa setiap jemaat GBI Praten tempat ini Bapa, ketika pencobaan datang, kami diberikan hikmat yang luar biasa Tuhan. Amin. Karena hikmat kami terbatas, hikmat-Mu tidak terbatas Bapa. Amin. Kami percaya Engkau memimpin setiap langkah jemaat GBI Praten Tuhan Yesus, Ya. sehingga kami keluar lebih dari pemenang atas pencobaan kami, karena kami yakin pencobaan itu kecil, Engkau yang besar Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar akan memberikan persembahan Bapa. Kau kuduskan, sucikan setiap persembahan yang akan kami berikan Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, apa yang kami berikan ini Tuhan dapat berguna untuk setiap pekerjaan di tempat ini Amin. Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Syukur. siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Kami nama telah berdoa dan Yesus. bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Sore hari ini kita dipenuhi dengan sukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Katakan bersuka dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita bersuka sore hari ini karena kita sudah terima berkat dari Tuhan, kebenaran firman-Nya. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekali lagi bersuka, tunjukkan wajah kita yang bersuka cita sore hari ini. Bersuka, kami bersuka Tuhan, bersuka, duka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Katakan sekarang bersuka, katakan sekali lagi, sekarang bersuka,
bersukacitalah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang meriah. Dia sudah memberikan roh sukacita sore hari bagi kita lebih daripada hidup. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita akan sama-sama dengarkan warta gereja ya, dari koordinator ibadah ya. Silakan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, kebetulan koordinator ibadahnya orangnya sama ya. Haleluya, enggak apa-apa. Yang penting kita dengarkan wartanya ya. Hari Selasa Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat ini seperti jadwal yang sudah berjalan dan kita taati, yaitu ada persekutuan doa, praise worship ya, yang dimulai tetap jam 18 WIB atau jam 6 petang. Mari dengan ketaatan, kesetiaan kita datang hadir, sehingga kita akan memperoleh ketekunan terus dalam Tuhan, sehingga kita tetap bisa berbahagia dalam segala hal yang terjadi dalam dunia. Amin. Dunia sudah mencekam Bapak Ibu Saudara sekalian. Di belahan kawasan Timur Tengah sudah sangat mencekam. Kita jangan Banyuwangi aman ya. Jangan. Kita berpikir aja tahu-tahu komputernya salah pencet ya, entah Iran, entah Israel, entah Amerika ya, lalu rudalnya melesat turun di pantai Bum ya. Wah, jangan turun di gereja, turun di pantai Bum aja, kita sudah bergoyang sudah ya. Nah, itulah keadaan dunia. Ayo datang di hari Selasa, semakin melekat, semakin dekat dengan Tuhan saat datangan kali yang kedua. Hari Rebu, yaitu jadwal pemuritan ya, pemuritan jam 18.30 setengah 7, dikoordinasi atau koordinatornya Bapak Christopher. Di sini akan dibentuk calon-calon regenerasi baik dalam tim musik, juga dari public speaking ya, bisa dalam WL, pembacaan pengajaran firman, mana kita bisa mengajar ya dengan tidak terbata-bata ya. Kita lancar ngomongnya, tapi bukan karena kekuatan kita, tapi juga Roh Kudus yang tetap memimpin dalam acara-acara pekerjaannya yang kudus. Itulah hari Rebu, mari. Dan juga ada tamborin, latihan tamborin ya. Mungkin latihan tamborin, mungkin ada yang ditambah pesertanya ya. Sekarang tamborin kita sudah mulai berjalan ya, dan tamborin kita sudah oke ya, dapat mengiringi kita di hari-hari ibadah tertentu. Hari Kamis ada ibadah WBI. WBI ini adalah, sekali lagi saya katakan, wanita Betel Indonesia, bukan ibu-ibu Betel Indonesia ya, yang merasa wanita dewasa, remaja yang sudah mulai meningkat, yang tergerak hati dengan kesetiaan ketaatan, ingin hadir dalam acara ibadah WBI wanita gereja. Monggo silakan ya. Bukan wah, karena ada juga anggapan wah WBI itu ibu-ibu, siapa bilang ya, W-nya itu aja wanita, nggak ada di sini ibu, tapi otomatis ada ibu, ada yang belum ibu di situ juga. Mari jam 18 atau jam 6 petang juga. Hari Sabtu ibadah Youth Racing Generation juga jam 18 atau jam 6 petang. Mari youth atau pemuda remaja gereja terus semangat ya. Tonggak gereja, pilar-pilar gereja ya, terus perjuangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan hari Minggu pagi Efrata Kid, ibadah khusus anak-anak. Saya mau katakan, Pak Gembala juga pernah katakan ya, ini memang sudah salah kaprah. Dari awal kita selalu ngomong, bukan kita dan yang lain-lain, Minggu pagi itu sekolah minggu, sehingga pemerintah sempat ingin membuat satu peraturan kalau itu sekolah ya, dan kasihan anak-anak kita jemaat, tapi kita ingin membiasakan berkata itu ibadah anak. Amin. Kalau ibadah anak gak akan ikut campur pemerintah, namanya ibadah, pemerintah malah melindungi dengan undang-undangnya. Amin. Ada perlindungan undang-undang bagi umat beragama, umat yang beribadah sesuai kepercayaannya. Tapi kalau sekolah ada proses, ada yang harus dipenuhi syarat-syaratnya ya. Biasakan ibadah anak Minggu jam 8 pagi. Ayo para mama, papa, orang tua, bapak, ibu ya,
gerakkan, beri semangat, support anak-anaknya untuk datang beribadah. Jam 8 pagi, Sabtu malam Minggu jangan terlalu larut tidurnya. Minggu dibangunkan. Oh, anakku sik turu, anakku sik tidur, ya dibangunkan. Ya, namanya orang tua. Ngerti kalau jam 8 ada ibadahnya anak kita. Anakku sik turu jarno, ya itu namanya. Nah, gitulah ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga calon-calon tunas-tunas gereja ya, Efratakid. Lalu ibadah raya seperti saat ini, seperti tadi dimulai jam 4 sore atau 16.00 WIB. Inilah jadwal-jadwal ibadah kita, warta ibadah kita penuhi, kita hadiri dengan setia dan ketaatan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan bersama-sama juga kita tetap berdoa dan mendoakan untuk program kita bersama, kerinduan kita bersama ya, yaitu program pembuatan lahan parkir atau pembangunan lahan parkir di sebelah timur Hall Indo ini ya, dari depan sampai pucuk sana selatan dihabiskan rata buat lahan parkir. Loh, kamar-kamarnya, aulanya di mana? Dipindahkan ke lantai 2 dengan beberapa ruangan mungkin akan digunakan untuk kelas-kelas ibadah anak ya, A dan B. Kita doa bersama-sama, satu hati. Saya yakin kalau kita sepakat bersama, bersatu, kuasa Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Meskipun kita belum tahu, belum melihat dananya dari mana. Sangat besar, dapat dikatakan ratusan juta. Bisa 200, bisa maksimal 300, itu bisa top hasilnya ya, dikerjakan oleh para pekerja yang juga pilihan nanti ya, kita enggak sembrono, nanti itu ada urusan panitia pembangunan ya. Kita doakan ada budidaya usaha panitia pembangunan atau kita bersama berdoa, yaitu lele dan jamur ya di lokasi barat gereja. Dan juga ada usaha yang lain, penjualan kaos, tumbler, tas, gantungan kunci. Mari kita support terus, kita dukung dan ikut kontribusi juga dalam hal ini. Karena di dalam gereja, ruangan tepatnya di sebelah pintu ya, ada kotak untuk siapa yang tergerak hati untuk mempersembahkan untuk terlaksananya, suksesnya pembangunan lahan parkir dan lain-lainnya ya. Tapi bersama Tuhan kita pasti dimampukan. Kalau Tuhan berkehendak semuanya pasti jadi. Percaya? Siapa yang percaya untuk pembangunan lahan parkir terjadi? Tuhan lihat sore hari ini, siapa yang percaya? Jangan amin tok, angkat tangan, Tuhan lihat. Nah, kalau Tuhan lihat, oh kabeh, oh semua, oh bersatu. Firman Tuhan katakan, kesatuan kuasa Tuhan dinyatakan ya. Kan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita dahsyat ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama, atau waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala, karena pasca kita sudah dekat, tinggal beberapa waktu lagi. Bapak Gembala akan menyampaikan sesuatu di tengah-tengah kita saat ini. Setelah itu nanti saya persilakan setelah Pak Gembala, Bapak Christopher juga akan menyampaikan perihal yang berkaitan dengan program pembangunan gereja kita. Saya persilakan Pak Gembala. Setelah itu dilanjut Pak Christopher. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pak Alek. Mengingat pasca kita kurang 1 minggu ya. Di April tanggal 3 kita Jumat Agung dan tanggal 5-nya kita pasca. Nah, di sini seperti biasa ada itu donasi-donasi yang kita akan lakukan bagi jemaat semuanya. Dan pada sore hari ini adakah dari jemaat yang untuk berdonasi untuk pasca kita ya di tanggal 5 nanti ya, nanti kita juga share di grup daripada GBI ya. Nah, di situ bisa nanti tahu siapa bisa tahu ya, bisa dilihat. Ada pada sore hari ini untuk angkat tangan sebelum ini. Dan untuk pengumpulan dana pasca ini dikumpulkan kepada saudari Oristanti ya. Nanti bisa langsung
berhubungan dengan Saudara Stanti. Sudah tahu nggak Bu Stanti? Ada yang belum tahu, belum kenal? Ya, kenal semua ya. Jadi meskipun yang tidak angkat tangan langsung berhubungan dengan Bu Stanti seperti biasanya ya. Karena kita lihat bahwa pasca sudah tinggal 1 minggu lagi. Dan apa yang sudah kita akan lakukan nantinya ke depan untuk kita bersama-sama, dari kita, untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Puji Tuhan, inilah singkat pengumuman daripada Paskah yang pada saat sore hari ini. Puji Tuhan, silakan untuk selanjutnya Bapak Christopher menyampaikan laporan. Shalom. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Semua ganteng-ganteng ya, cantik-cantik semuanya ya. Puji Tuhan. Saya akan mengumumkan beberapa posisi ya hari ini yang tercapai. Ya. Jadi ada pemasukan. Saya bilang pemasukan dulu ya saudara ya. Jadi pemasukan ini luar biasa. Jadi di awal ada pemasukan dana Natal. Ini saya rinci saja, nanti saudara bisa lihat di grup. Nanti saya buatkan Excel. Mungkin minggu depan saya akan langsung share ya. Jadi awal pembangunan dana Natal kita, pembangunan kita, dana pembangunan kita itu disokong dari sisa dari dana Natal 2024 dan 2025. Itu adalah 4.671.000 dan juga ada sumbangan dari Ibu Oristanti itu 1 juta. Jadi totalnya itu 5.671.000 saudara ya. Itu modal awal kita untuk bergerak. Jadi untuk bergerak untuk beli bibit lele, untuk bikin kolam lagi, untuk servis kolam yang sudah lama kita tinggalkan itu punyanya Pak Gembala dulu, butuh servis dan lain sebagainya, itu menggunakan uang itu saudara untuk bayar tukang dan lain sebagainya, maintenance semuanya ya. Terus saya juga langsung saja untuk pemasukan, karena begini, mohon maaf juga penerima sembako, jadi biasanya setiap bulan, jadi ini setiap 2 bulan sekali kita alihkan, karena yang sebulan kita alihkan ke pembangunan. Biasanya kan Januari, Februari sampai Desember ini seling-seling. Hari ini dapat, bulan besok dapat. Nah, bulan ini enggak dapat, bulan besok dapat. Jadi bulan ini Maret tidak ada, tapi April DOP yang penerima sembako itu dapat ya. Nah, jadi saya umumkan lagi pemasukan untuk dana DOP bulan Maret ini sementara, karena ada beberapa yang belum mengumpulkan, ini 1.050.000. Ya, ada lagi kas peduli Januari Februari. Nah, ini semua bergotong royong saudara. Dari kas peduli yang kita hari ini masukkan, dari kas WBI dan juga dari kas kuliner itu 100%. Kalau WBI 50%, kalau ini 50%, terus kalau youth juga itu bantu 50% saudara ya, dari perolehan mereka. Jadi DOP 1.050.000, kas peduli dari Januari Februari itu 330.500, dan kas WBI Januari Februari itu menyumbang di 334.000, dan pembangunan kas youth itu Januari Februari 317.500, kuliner itu 455.000, itu labanya kuliner saudara masuk ke sini semua. Dan kota pembangunan, nah ini kota pembangunan yang saudara sudah isi, saya mengucapkan terima kasih. Ini posisinya per kemarin itu adalah 1.783.000. Haleluya ya, dari Januari, Februari dan Maret posisinya 1.783.000 ya, puji Tuhan. Dan hari ini juga pagi ini kami ada pemasukan lagi, itu ada panen lele itu 47,5 kilo kalau nggak salah Pak Gembala ya. Itu kalau diuangkan adalah 997.500, katakan 1 juta lah ya. Nah itu di situ pemasukan lagi bagi kita. Jadi posisi uang kas yang sekarang, karena kemarin ada beberapa yang pinjam kas ini dikembalikan, pinjam kas ini dikembalikan karena kurang ya. Akhirnya sekarang dipotong pengeluaran sekarang adalah posisi kas itu sekarang 2.677.872. Nanti kita akan share
Kenapa kok sedikit? Karena kita masih membangun, kita masih memulai. Karena ketika memulai itu pasti lebih berat. Nanti kalau sudah memulai, kalau sudah selesai, kita akan nikmati hasilnya. Karena jamur sekarang saudara ada 3 pengurus di rumah sebelah, ya, dan juga Pak Gembala pastinya sebagai mentor kami. Saya dan juga Pak Rizky Alexander, terus juga Mas David, ya, Bro David di sini. Nah, kita yang mengelola dan Pak Gembala itu lele. Nah, sekarang yang panen itu baru 47,5 kilo. Nanti ada sekitar panen lagi itu April itu 250 kilo kemungkinan seperti itu, ya. Dan minggu depan kami akan melebarkan sayap lagi dari kecil, makanya semua masih bangun kolam, bayar itu, buat jamur ini dan lain sebagainya. Minggu depan, mungkin 2 minggu lagi maksimal, kita akan tebar bibit lagi 10.000 bibit, ya, 10.000 bibit, dan juga nantinya tambah kolam lagi, tambah besar, tambah cepat kumpulnya. Kalau bukan dukungan saudara, kalau bukan kasih karunia Tuhan, itu nggak akan terlaksana. Kelihatannya lama ya saudara ya, tapi tetap doakan kami, kita sama-sama ya kerjasama. Kami percaya, semua percaya bahwa di dalam Tuhan pekerjaan kita nggak ada yang sia-sia. Ya. Terima kasih semuanya yang telah membantu kami, yang selama ini yang sudah mensupport dari awal. Ya, kita percaya perjalanan yang hari ini kita lakukan itu Tuhan yang suruh. Kalau yang Tuhan yang suruh, Tuhan juga yang akan provide. Kalau Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan juga akan menunjukkan mana arah kita. Sampai selesai Dia akan sertai kita sampai kuat. Dikatakan berbahagialah orang yang menabur dengan menyucurkan air mata. Ya. Dan juga berbahagialah mereka yang berbuat baik terus. Kalau dia nggak menjadi lelah, dia akan menuai. Ini loh saudara. Makanya jangan lelah-lelah saudara. Mari kita terus kuat dalam Tuhan. Tuhan Yesus pasti menyertai kita semuanya. Sampai akhirnya kita melihat kemuliaan Allah bahwa samping ini akan terbangun lahan parkir yang luas, pastor di atas, dan semua fasilitas-fasilitas yang baru, semua akan ditambah-tambahkan Tuhan kepada kita. Yang penting, mari kita taat, kita setia pada Tuhan Yesus, dukung terus, doakan terus, dan imani terus. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Wah, kurang dahsyat tepuk tangannya. Yang dahsyat lagi, wah, proyeknya ratusan juta kok. Tepuk tangannya kurang dahsyat, harus dahsyat ya. Ada waktu lagi sedikit singkat ya. Ada saudara baru atau jiwa yang baru saja bergabung beribadah dalam Efrata family kita ya. Akan saya sebutkan namanya. Ini mungkin Bapak atau belum Bapak, Mas ya, Aprianto. Oh ya, silakan Bapak Aprianto. Sudah berkeluarga? Sudah? Oh, bawa istri. Oh, Bapak Aprianto dan istri silakan maju ke depan untuk memperkenalkan diri ya. Kita biasa dalam lingkungan gereja kita secara familiar ya. Kita perkenalan ya, sehingga mungkin kita ketemu di mana kita saling kenal dan tegur sapa. Inilah Bapak Aprianto dan Ibu Aprianto, silakan menghadap ke sana. Nanti saya mohon Bapak Gembala dan Ibu Gembala maju ke depan. Bapak Daud maju ke depan ya, untuk menerima sedikit souvenir dari gereja kita ya, sebagai tanda kasih ya. Dan tolong kameramen ya, siapa yang siap dari depan ya, untuk nanti diambil gambarnya seperti biasa. Dua kata untuk sampai kepada jemaat dari mana, kota mana. Ya, saya Aprianto dan istri saya Fiorenita. Kami berdua dari GBI Kalvari Cirebon ya. Ya, datang ke Banyuwangi cuma untuk berlibur. Ya. Puji Tuhan, terima kasih atas semuanya sudah bisa bergabung beribadah bersama kami di tempat ini. Terus berkati, dan ini ada kenang-kenangan ya. Ini bisa multifungsi, kecil tapi fungsinya banyak ya. Bisa untuk gembok, bisa untuk apapun ya, bisa di sepeda motor, nah bisa diterima. Oke.
sini sebelum beliau datang berkati. Ya. Si Tuhan berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan ya. Kita saling bersaudara ya, siapapun yang sedang atau dari luar kota, kita datang ke Banyuwangi, kita beribadah bersama. Kita yang di luar kota, kita juga beribadah ya. Di nama Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan tutup acara ibadah kita. Tuhan sudah berkarya sore hari ini dengan karya-karya yang besar dan kita sudah diberkati. Haleluya. Katakan, karya terbesar. Mimbar kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Pengorbananmu yang selamatkanku, ternilai yang ku miliki dan ku raih. Yesus Engkau ku karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku Yesus Engkau, Yesus Engkau buka, Yesus Kau buka bumi, Yesus Engkau buka bumi. Haleluya. Engkaulah harta yang terbesar dalam Amin. kehidupan kami ya Haleluya. Bapa. Engkau sangat berharga dalam kehidupan kami Ya, Bapa. Yesus. Karena Engkaulah juru selamat kami, Tuhan kami. Maka itu Bapa, Amin. pimpin langkah hidup kami hari ke sehari. Tuntun langkah hidup kami hari ke sehari. Supaya hidup kami sesuai dengan apa menjadi kehendak-Mu Tuhan. Benar Yesus. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dan hidup kami jadi hidup yang membawa terang daripada Amin. Engkau. Haleluya. Sehingga dunia bisa melihat bahwa DNA kami, DNA kerajaan Allah, Amin. gak serupa dengan dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, kami hari ke sehari menjadi umat-umat yang semakin menghebat di dalam Engkau. Yes. Semakin dikuatkan di dalam Engkau. Yes. Haleluya. Apapun pencobaan perkara dunia yang kami sedang alami ataupun yang kami hadapi, yang Kau izinkan terjadi, saat kami bersama dengan Engkau, Engkau menjadi nakoda dalam hidup kami, Haleluya. maka kami mengalami pembelaan, mengalami kekuatan, mengalami kuasa, mujizat yang Kau nyatakan dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Dan kami orang-orang yang tidak terkalahkan, Amin. karena kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Raja dan segala Raja. Amin. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi jemaat tidak hadir pada sore hari ini. Mungkin mereka yang sakit. Ya. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu, nama segala nama. Di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus, Dalam Kau nama disembuhkan, Yesus. tahirkan. Dalam nama Yang Yesus. susah dihiburkan, Amin. yang lemah dikuatkan, dan permasalahan semua dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Amin. Haleluya. Sehingga seluruh umat-Mu jadi umat yang lebih dari pemenang. Hamba berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan. Ya Yesus. Turunkan shalom-Mu Bapa. Glory. Sehingga damai sejahtera, sukacita Glory Yesus. ada atas Indonesia. Kau berkati udaranya, berkati lautnya, Haleluya. hasil ladangnya, Amin. dan terutama gereja-gereja yang berada di Indonesia. Di Haleluya. gereja yang membawa dampak ya Tuhan. Sehingga lewat gereja-Mu yang berada di Indonesia, di Amin. daerah-daerah di mana berada, di pelosok-pelosok para penginjil-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Bukan jiwa yang hanya yaitu sifatnya pindah gereja, tapi petopat-petopat baru ya Tuhan. Sehingga percaya Engkau melawat Indonesia, sehingga Indonesia akan percaya
dipenuhi dengan kemuliaan Haleluya. Bapa di Amin. dalam Haleluya. nama Tuhan Yesus Amin. Kristus. Yesus. Kami berdoa bagi kampung Ujung ini Bapa. Ya. Berkati kampung ini Tuhan. Benar. Terang-Mu ada atas kampung ini Bapa. Dan Haleluya. kami percaya di mana gereja-Mu berada Tuhan, kuasa-Mu menjangkau mereka Tuhan. Haleluya. Sesuai waktu daripada Engkau, sehingga mereka akan mengaku dengan mulutnya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Di Haleluya. dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. sehingga kami percaya akan ada bilangan-bilangan jiwa-jiwa baru datang ke tempat ini, bertekuk lutut mengaku dengan mulutnya Engkaulah Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Terima kasih Bapak. Dan semua yang terlibat di dalam melayani Engkau pada sore hari ini, PL Musik, singer, maupun aser, maupun multimedia, kami percaya jemaat-Mu semuanya diberkati oleh Tuhan. Syukur. Terima kasih Bapak. Inilah sembahyang doa kami. Peraskan di dalam satu nama, Ya. di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Kami sudah berdoa dan Yesus. bersyukur. Mari Haleluya. kita angkat tangan ke atas, terima berkat daripada Allah Bapa. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus. Di dalam pesan Roh Kudus yang berada kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pulang lagi dalam damai sejahtera Allah dan sukacita yang besar mengiringi setiap langkah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Amin. Shalom, shalom, damai turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa di hari-hari ibadah yang akan datang. Amin.